Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Ibu Hamil. Bertemu lagi dengan saya, Bidan Maryam, dari UPT Puskesmas Padasuka, Kota Bandung. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang ASI eksklusif. Pengertian dari ASI eksklusif adalah memberikan ASI saja dari 0 sampai 6 bulan tanpa memberikan air putih, susu formula, ataupun makanan yang lain. Kecuali atas indikasi dokter, bayi ibu memerlukan pengobatan dan harus minum obat. Kemudian, apa saja sih komposisi dari ASI? Komposisi dari ASI, ASI sendiri terdiri dari air, terdiri dari lemak, yang nanti akan mendukung pertumbuhan otak bayi, kemudian ada protein, ada mineral, ada vitamin, ada enzim, ada hormon. Dan semua zat-zat tadi sangat diperlukan dan mendukung bayi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kemudian, apa saja sih manfaat atau keuntungan kita memberikan ASI? Manfaat atau keuntungan yang pertama, dengan memberikan ASI kita bisa mencukupi semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Karena semua zat-zat gizi yang ada di ASI bisa mencukupi kebutuhan bayi yang tadi untuk pertumbuhan, kecerdasan otak, dan perkembangan bayi. Kemudian keuntungan dari ASI yang kedua, ASI secara ekonomis praktis karena memang ibu tidak perlu beli dan memang tidak usah ada tambahan biaya untuk memberikan susu. Kemudian keuntungan yang ketiga, dengan ibu memberikan ASI, pertama bisa meningkatkan ikatan batin antara ibu dan bayi. Kemudian kedekatannya akan lebih erat antara ibu dan bayi. Yang keempat, dengan memberikan ASI, saat setelah persalinan mengurangi resiko terjadinya perdarahan. Kemudian manfaat lain dari memberikan ASI dengan ibu menyusui mengurangi resiko kanker payudara untuk ibu. Jadi dengan ibu menyusui akan memberikan kesehatan untuk bayi dan untuk ibu sendiri. Kemudian apa aja sih tips sukses supaya kita bisa memberikan ASI secara eksklusif? Yang pertama, ibu niat dari awal, sejak hamil ibu sudah niat, ibu akan memberikan ASI eksklusif. Yang kedua, yakin pada diri ibu, ASI bisa mencukupi semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasan dari bayi itu sendiri. Yang ketiga, menyusuilah sesering mungkin. Jadi setelah ibu melahirkan, seringlah menyusui bayi ibu. Dan jika bayi ibu tidur, bangunkan setiap 3 jam. Jadi kalau bayi ibu tidak tidur, seringlah menyusui. Tapi jika bayi ibu tidur, biarkan saja tidur. Tapi 3 jam sekali harus dibangunkan untuk diberikan ASI. Kemudian untuk mendukung produksi ASI supaya lebih berkualitas, didukung dengan makanan yang ibu makan. Jadi makanlah makanan beraneka ragam selama menyusui yang mengandung karbohidrat, protein, sayuran, buah-buahan, dan cukup minum. Minum di sini untuk ibu yang menyusui adalah minimal 14 gelas sehari. Kemudian ibu boleh ada tambahan minum susu, boleh ada tambahan multivitamin untuk memperbanyak produksi ASI. Kemudian ibu juga harus istirahat yang cukup selama menyusui. Jadi kalau bayi tidur, ibu sempatkan juga untuk istirahat. Karena dengan ibu cukup istirahat, ibu juga jadi punya energi dan itu juga membantu untuk merangsang produksi ASI lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya, ibunya harus tenang, harus senang. Jadi ibunya juga tidak ada kecemasan yang berlebihan, jadi hindarilah stres. Kemudian ibu dari hamil mulai konsultasikan kepada petugas kesehatan tentang misalnya kondisi payudara ibu, ada masalah atau tidak, atau jika ibu hamil kedua atau lebih, ibu bisa konsultasi bagaimana sih menyusui ibu saat anak yang sebelumnya. Jika ada masalah, bisa dikonsultasikan. Kemudian dari hamil, ibu sudah mulai belajar bagaimana cara menyimpan ASI perah. Jadi untuk ibu yang bekerja ataupun di rumah, ibu bisa menyimpan ASInya nanti. Jadi nanti tidak ada alasan karena saya harus melakukan aktivitas sehari-hari seperti harus mandi, harus mencuci. Jadi ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif. Jadi ibu juga tetap bisa menyimpan ASI ibu meskipun ibu melakukan kegiatan sehari-hari, ibu tetap bisa memberikan ASI. Kemudian
Kemudian mulai belajar juga cara dan posisi menyusui yang benar, karena ini juga akan mendukung nanti ibu saat menyusui. Apabila ada masalah dalam posisi menyusui, perlekatan yang mungkin kurang tepat, kadang bisa menyebabkan resiko terjadinya puting lecet. Nah, itu yang nanti akan menjadi masalah dalam ibu memberikan ASI. Kemudian, apa saja sih mitos-mitos seputar ASI? Mitos yang pertama, jika ukuran payudara kecil, ibu tidak bisa memberikan ASI secara maksimal. Padahal ukuran payudara tidak berpengaruh terhadap produksi ASI. Seperti yang tadi sebelumnya dikatakan, jadi untuk merangsang produksi ASI, yang pertama adalah memang ibunya harus niat dan bayinya harus sering disusui. Kemudian, ibu yang baru melahirkan tidak bisa mencukupi kebutuhan ASI. Padahal, ibu yang baru melahirkan, meskipun ASINya masih sedikit, tidak masalah, karena kebutuhan bayi juga masih sedikit. Setiap bayi menyusu, di awal-awal setelah melahirkan, kebutuhannya sekitar biasanya 2 sendok teh sehari sekali minum. Jadi dengan ASI ibu pun yang sedikit, tidak masalah. Dan ASI ini memang biasanya akan mulai banyak setelah hari ketiga. Jadi di awal-awal tetap berikan ASI dan rangsang produksi ASI dengan sering menyusui bayi ibu. Kemudian setelah ibu bepergian, biasanya ASI yang pertama itu dibuang dulu karena ASI yang pertama keluar biasanya basi karena lama tidak disusui, mungkin ibu habis bepergian. Padahal tidak masalah, saat ibu habis bepergian, yang pertama adalah dijaga kebersihan payudara. Saat ibu baru bepergian, silakan ibu bersihkan dulu payudaranya, dikeringkan, dan disusukan aja langsung ke bayinya, tidak ada masalah. Karena ASI tidak pernah basi, meskipun mungkin ibu habis bekerja atau bepergian yang lama, ASINya tidak berikan kepada bayi ibu. Kemudian payudara saat ibu menyusui menyebabkan payudara kendor, padahal tidak masalah gitu ya. Jadi saat ibu menyusui justru tadi ibu menyehatkan payudara ibu sendiri karena mengurangi resiko terjadinya kanker payudara. Kemudian mitos yang selanjutnya, kalau ibu makan pedas atau minum yang dingin atau minum yang panas akan berpengaruh terhadap rasa ASI gitu ya. Padahal saat ibu makan yang pedas ataupun minum yang dingin, minum yang hangat tidak berpengaruh terhadap suhu ataupun rasa dari ASI itu sendiri. Karena makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita minum di tubuh akan diproses dan dikeluarkan dalam bentuk ASI, sudah jadi makanan yang terbaik, nilai-nilai gizinya sudah diambil yang terbaik, dan suhunya akan menyesuaikan dengan suhu kebutuhan bayi. Demikian materi untuk ASI eksklusif. Terima kasih.